wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi inovasi tentang pengolahan kulit jeruk bali menjadi produk manisan sebagai upaya pemanfaatan limbah. Bersama saya sebagai moderator discussion Diti, rekan saya Muhammad Yusuf Tajiri. Saya Tafid Jusurya. Saya Muhammad Jafar Salam. saya Ridha Nurtaji, saya Sylvia Hani Firdaus. Saya Muhammad Julpan Arif. Materi pertama. Teman-teman pasti sudah kenal atau relevan sekali dengan krisis yang melanda muka bumi ini. Nah, menurut World Bank bahwasanya limbah yang ada di dunia itu 44% atau mayoritas dari sampah tersebut merupakan sampah organik yang tidak terkelola yang ada. Nah, sedangkan untuk di Indonesia sendiri ada 36,9 juta ton sampah per tahun menurut KMAK. Nah, sedangkan 69% dari sampah tersebut belum terkelola dengan baik dan hanya 30% sampah yang dapat ditangani oleh pemerintah kita. Lanjut. Sedangkan di sisi lain banyak masyarakat yang mengalami krisis pangan. Nah, menurut BPS pada 2019 masyarakat yang mengalami krisis pangan ada 9,8 juta dan mengalami peningkatan pada 2020 yaitu sebanyak 19,616 juta penduduk pada tahun 2020. Nah, laporan FAO juga menyatakan bahwa 35 juta penduduk di Indonesia tercatat mengalami kondisi malnutrisi atau kekurangan nutrisi yang mempertegas kerentanan sistem pangan nasional Indonesia yang sangat buruk. Nah, oleh karena itu kami mengadakan atau membuat sebuah inovasi yaitu memanfaatkan kulit jeruk bali menjadi manisan kulit jeruk. Nah, hal ini dapat mendukung yang namanya zero waste atau mengurangi volume sampah organik dengan memanfaatkan limbah kulit jeruk secara menyeluruh. Nah, lalu yang kedua adalah pangan fungsional, di mana pangan yang kita konsumsi itu tidak itu saja dan dapat bervariasi atau dapat kalau tidak ada A1 bisa A2 kayak gitu. Lalu yang ketiga adalah nilai ekonomi. Nah, nilai ekonomi ini dalam hal ini masyarakat bisa memanfaatkan atau membuat manisan kulit jeruk untuk dapat dijualkan sehingga dapat menambah penghasilan sehari-hari masyarakat dan meningkatkan nilai ekonomi bangsa kita. Nah, tujuan dari proyek ini yang itu pertama, mengembangkan solusi inovatif dan menciptakan produk manisan yang enak dan layak dijual dari limbah kulit jeruk. Lalu yang kedua adalah mendukung keberlanjutan, di mana kita dapat mengurangi sampah organik atau food waste sehingga dapat mengurangi dampak krisis iklim. Nah, yang ketiga adalah pemberdayaan, di mana masyarakat diberdayakan untuk dapat membuat manisan kulit jeruk dan mendukung konsep SGDS pada poin ke-12 yang bertujuan untuk pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya alam serta menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi sekarang maupun mendatang. Baik, sebelumnya perlu diketahui bahwasanya 30-40% bagian dari buah jeruk ini yaitu kulitnya, sehingga dapat menyebabkan food waste yang bersignifikan. Yang pertama yaitu food waste yang diartikan secara harfiah yang disebut sebagai limbah pangan atau pemborosan pangan. Ini adalah bahan makanan yang semula diproduksi untuk konsumen namun dibuang atau batal dikonsumsi, termasuk makanan yang masih layak makan maupun yang basi sebelum dibuang. Adapun dampak utama yang terjadi jika hal ini tetap dibiarkan, yaitu yang pertama pada lingkungan,
dapat menyebabkan sumber emisi gas rumah kaca yang besar dan penyebab polusi. Sementara untuk ekonomi yaitu yang terjadi di Indonesia pada tahun kemarin yaitu kerugian yang diperkirakan mencapai 213 sampai 551 triliun rupiah per tahun, setara dengan 4 sampai 5% produk domestik bruto. Sementara untuk aspek sosial yaitu berdampak pada jumlah limbah pangan bisa memberi makan 61 sampai 125 juta orang. Pada bagian penelitian dan riset, fokus kami adalah bagaimana pemanfaatan kulit jeruk bali yang selama ini dianggap sebagai limbah dan di sini menjadi produk manisan yang bernilai ekonomis. Jadi mana proses pengolahan kulit jeruk ini meliputi sebagai perendaman garam, perebusan suhu rendah, dan pengeringan energi. Yang dimana ini adalah salah satu tahap menggunakan bahan alami, dan pengemasan ini menggunakan pengemasan yang bahannya bisa didaur ulang. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kulit jeruk bali sebenarnya itu kaya manfaat. Di dalamnya terdapat kandungan kafein, pektin, dan antioksidan pada kulit jeruk. Nah, di sini bukan hanya untuk mengurangi limbah agroindustri, tetapi juga menghasilkan produk pangan yang memiliki manfaat kesehatan serta bernilai jual tinggi. Nah, untuk kulit jeruk tersendiri itu menggunakan jenis fermentasi dengan Atrobacterium menghasilkan Natancidus, dan proses fermentasi itu berlangsung selama 10 hingga 14 hari dengan suhu 30 derajat Celcius dan menghasilkan produk kenyal yang bisa dikembangkan menjadi berbagai pangan olahan. Dan untuk produk ini dan produk berkelanjutan ini atau ekonomi sekuler, dengan kata lain riset ini tidak hanya menghadirkan produk baru tetapi juga menawarkan model pengolahan limbah yang berkelanjutan untuk diterapkan oleh UMKM ataupun masyarakat di sekitar. Selanjutnya untuk ide inovatif pembuatan manisan kulit jeruk bali ini yaitu untuk mengurangi limbah pertanian sekaligus memberikan nilai tambah bagi hasil samping produksi jeruk ataupun para petani. Sari menunjukkan bahwa inovasi pembuatan kulit jeruk bali ini sebagai salah satu sumber daya lokal yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan baik bagi ibu rumah tangga ataupun UMKM. Nah, produk manisan berbasis kulit jeruk bali ini juga memiliki peluang pasar yang sangat besar baik di pasar lokal maupun di pasar nasional dengan prinsip zero waste. Manisan kulit jeruk bali ini tidak hanya memiliki cita rasa yang unik, melainkan memiliki manfaat yang tinggi juga bagi kesehatan, seperti meningkatkan sistem pencernaan, menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh, mengatasi mules, dan mencegah penyakit kanker. Next. Kemudian untuk model konseptual manisan kulit jeruk bali ini merupakan salah satu upaya transformasi limbah kulit jeruk menjadi suatu pangan lokal yang bernutrisi atau bergizi tinggi dan memiliki manfaat yang tinggi. Proses ini dimulai dengan step pertama yaitu pengumpulan kulit jeruk bali. Untuk pengumpulan kulit jeruk bali ini bisa diambil dari pasar, petani langsung ataupun limbah rumah tangga. Selanjutnya setelah si kulit jeruk ini terkumpul, dilakukan sortasi untuk memilih mana kulit jeruk yang masih bagus atau yang udah rusak. Selanjutnya dicuci untuk menghilangkan partikel-partikel debu yang tersisa di kulit jeruk. Selanjutnya itu proses perendaman dengan menggunakan air kapur sirih atau bisa juga menggunakan garam. Tapi akan lebih efektif jika direndam menggunakan air kapur sirih karena air kapur sirih ini dapat menghilangkan rasa pahit yang terdapat pada kulit jeruk.
Selain menghilangkan rasa pahit, si kapur sirih ini juga dapat menstabilkan warna dan memperbaiki tekstur yang terdapat pada kulit jeruk. Selanjutnya yaitu proses pemotongan kulit jeruk sesuai dengan yang kita mau. Setelah itu dicuci dengan air mengalir untuk menghilangkan partikel-partikel kapur sirih yang masih terdapat pada si kulit jeruk. Selanjutnya yaitu proses perebusan. Nah, proses perebusan ini dilakukan sampai si kulit jeruk ini matang dan teksturnya empuk. Kemudian setelah si kulit jeruknya itu matang dan empuk, diangkat lalu ditiriskan. Selanjutnya dimasukkan kembali ke larutan air yang memasak sampai membentuk kayak seperti manisan gitu. Terus untuk menambah ketertarikan produsen bisa ditambahkan dengan pewarna makanan. Aduk sampai rata. Kemudian setelah membentuk seperti manisan, angkat lalu pindahkan ke kayak wayang atau bakit, kemudian alasi dengan plastik bersih. Setelah itu lakukan pendinginan atau pengeringan. Nah, tujuan pendinginan ini untuk menurunkan suhu setelah perebusan. Kemudian pengeringan digunakan bertujuan untuk mengurangi kadar air yang terdapat pada produk. Setelah itu produk siap disajikan. Alangkah baiknya si produk ini disimpan pada wadah yang kedap udara untuk memperpanjang waktu simpan atau awet. Next. Oke, baik, selanjutnya adalah konsep inovasi manisan dari kulit jeruk bali. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau kulit jeruk bali itu kan sering menjadi limbah. Kadang itu kayak akan senyawa bioaktif. Nah, limbah dari kulit jeruk bali ini kan menimbulkan biaya dari pembuangan. Nah, terus ini tuh bisa menimbulkan potensi pencemaran lingkungan. Nah, dari kedua isu inilah kita membuat inovasi. Padahal kan dari kulit jeruk bali itu kan memiliki nilai potensial, yaitu diantaranya seperti menurut Kanlaya Fatanakul et al. 2020, dan itu mengandung flavonoid, polifenol, kemudian antioksidan, lalu memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi. Selain itu juga berpotensi sebagai pangan fungsional, yaitu meningkatkan pencernaan dan menurunkan gula darah. Nah, jadi si manisan kulit jeruk buah bali ini itu dia tuh selain cuman buat cemilan yang enak tuh juga memiliki kandungan-kandungan yang bisa meningkatkan nilai kesehatan. Nah, karena itu kita memiliki gagasan inovasi yang diantaranya yaitu mengolah limbah kulit menjadi manisan kulit jeruk bali. Nah, dengan mengolah kulit jeruk bali ini melalui tahapan-tahapan tadi yang sudah dijelaskan oleh Rida, sehingga akan menghasilkan manisan yang tekstur dan kenyal. Selain itu produk juga memiliki cita rasa yang unik dan nilai kesehatan. Nah, rasa dari si manisan kulit jeruk bali ini tuh rasanya tuh akan citrus kayak ya asam seger gitu. Beda dengan manisan yang lain. Selain itu juga dia tuh memiliki nilai kesehatan yang tadi dijelaskan. Selanjutnya adalah manfaat dari inovasi dan peluang pengembangan. Nah, yang pertama itu manfaat sosial dan ekonomi, di antara yang tadi meningkatkan pendapatan masyarakat dan UMKM. Nah, kan kulit jeruk balinya itu jadi limbah, kan gak digunain. Nah, sama si pengepul jeruk bali itu bisa dijual ke pengusaha atau pembuat manisan kulit jeruk bali ini. Nah, itu bisa menambah pendapatan dari masyarakat dan si UMKM-nya juga bisa lebih gampang gitu. Kemudian membuka peluang kerja bagi ibu rumah tangga. Nah, buat ibu-ibu rumah tangga juga ini tuh gampang gitu buat dibuatnya karena emang nggak ribet dan fleksibel. Jadi ibu rumah tangga juga bisa mendapatkan pendapatan. Nah, selanjutnya itu mendukung perputaran ekonomi dengan memanfaatkan limbah. Nah, karena kan kita memanfaatkan limbah ini tuh misalnya si penjualan dari manisan kulit jeruk bali ini tuh kan tinggi. Nah, ini tuh bisa mendukung perputaran ekonomi karena dapat membuka peluang kerja.
Selain itu, manfaat pangan dan industrinya itu yang pertama dapat menghasilkan produk kaya antioksidan, kemudian serat dan memiliki manfaat fisiologisnya. Selain itu juga dapat berpotensial dikembangkan ke industri. Nah, si cemilan ini tuh sebetulnya bisa berpotensi untuk diekspor. Nah, bisa juga dilakukan uji nutrisi, kemudian uji organoleptis atau uji mikrobiologis oleh industri makanan yang akan memudahkan untuk ekspor cemilannya. Nah, selanjutnya itu peluang pasarnya itu yang pertama tingginya minat konsumen terhadap makanan sehat. Karena sekarang tuh ya apalagi Gen Z itu lebih melek soal makanan-makanan yang sehat, yang organik. Nah, maka dari itu karena kita dari klaimnya itu emang organik dari limbah. Nah, para konsumen apalagi Gen Z itu akan banyak yang minat. Nah, selain itu produk manisan ini kan berbahan alami yang artinya akan semakin diminati di pasar lokal dan nasional. Next. Yang selanjutnya ada rencana implementasi. Rencana implementasi ini terdiri dari 3 poin utama. Ada tahapan implementasi, ada sumber daya yang dibutuhkan, lalu ada potensi dampak. Untuk tahapannya terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pembangunan fasilitas, yang ketiga ada produksi, lalu yang keempat ada pemasaran. Untuk perencanaan ini digabung dengan pengumpulan bahan baku. Jadi awalnya itu diidentifikasi dulu si kulit jeruk bali ini, lalu setelah itu disortasi. Setelah disortasi dipilih yang bagus, lalu dicuci, lalu akan masuk ke tahap produksi. Lalu yang kedua ada pembangunan fasilitas. Untuk pembangunan fasilitas ini terdiri dari areanya itu akan dipisah-pisah, dimulai dari area perebusan, pencucian, pengolahan hingga pemasaran. Jadi biar si higien dan sanitasinya itu terjaga dan aman. Untuk produksi ini sudah ya tadi dijelaskan sama rekan saya, jadi udah dulu ya. Next ya, jadi yang selanjutnya pemasaran. Untuk pemasaran ini kita akan di media platform media sosial dan juga di toko oleh-oleh serta di UMKM lokal. Jadi orang-orang biar tahu gitu bahwa si ini tuh bagus dan enak dan mantap. Lalu untuk poin selanjutnya ada sumber daya yang dibutuhkan. Yang pertama ada harusnya ini bahan baku. Yang pertama ada bahan baku. Untuk bahan baku ini ada tadi yang paling utamanya itu ada si kulit jeruk bali. Lalu gula, ada kapur sirih dan juga garam serta udah itu aja. Jadi lalu yang selanjutnya ada sumber daya manusia. Untuk sumber daya manusia ini terdiri dari orang-orang yang mengumpulkan bahan baku, orang-orang yang pencucian, orang-orang yang produksi, dan orang-orang yang pemasaran. Lalu ada peralatan. Untuk peralatan ini ada panci stainless, ada talenan, ada pisau, ada arter, nampan, dan juga ada open. Untuk anggarannya ada anggaran untuk produksi, anggaran untuk bahan baku, dan juga ada anggaran untuk pemasaran. Untuk potensi dampaknya itu ada dampak bagi lingkungan, jadi lingkungannya aman dan tidak tercemar dari si limbah ini. Lalu ada untuk dampak ke masyarakat, jadi masyarakatnya lebih lebih berpeluang, lebih kreatif, inovatif
mandiri untuk ekonomi. Jadi pendapatan si masyarakat lokal ini meningkat. Yes. Baik, sekian pemaparan materi tentang inovasi dari manisan kulit jeruk. Ada yang ingin bertanya? Boleh, boleh. Siapa tadi? Jiat sama Dwi. Izin bertanya dari aspek ekonominya, apakah si produk manisan kulit jeruk Bali ini itu bisa bersaing sama manisan komersial yang lainnya yang udah beredaran di pasaran? Pertanyaan Dwi, kami tampung dulu. Boleh, silakan Jiat. Perkenalkan, nama saya Jiat dan KNPM 050. Nah, ini kan manisan kulit jeruk Bali ya. Kulit jeruk Bali itu pahit banget. Nah, kalau misalkan diolah jadi manisan gini, tetap ada rasa pahitnya atau hilang, benar-benar hilang? Kami tampung dulu pertanyaan Jiat dan Dwi. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Jiat dulu yang tadi. Apakah rasa pahit dari kulit jeruk itu akan hilang atau enggak? Seperti yang sudah rekan saya Rida tadi jelaskan, di bagian proses itu ada tahap perendaman oleh kapur sirih. Nah, kapur sirih itu dia bisa ngilangin rasa pahitnya itu. Mungkin tetap masih ada rasa pahit, cuma sedikit aja, nggak rasa pahit yang benar-benar kayak si jeruk Bali itu. Karena si peredam kapur sirihnya cukup lama gitu. Sudah terjawab? Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi ya tadi. Bisa gak manisan kulit jeruk Bali ini bersaing dengan manisan biasa? Nah, bisa banget, karena kita tuh mempunyai keunggulannya kayak bahan kita tuh kan unik, jarang digunakan. Nah, itu bisa jadi daya tarik juga. Kemudian juga kan dari tadi aroma rasanya tuh kan unik. Terus juga kita tuh punya branding zero waste gitu, dibanding dengan manisan-manisan biasa. Kemudian juga kandungan nutrisinya itu gak kalah baik, kayak tadi ada antioksidan, terus juga tinggi serat, terus banyak manfaat bagi kesehatan yang lainnya. Jadi kalau dibanding dengan manisan biasa, kita juga bisa punya keunggulannya seperti itu. Apakah terjawab? Oke, baik. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari hasil materi kali ini, yaitu pemanfaatan kulit jeruk Bali ini menjadi manisan yang membuktikan bahwa limbah agroindustri itu dapat diolah lagi menjadi produk yang bernilai tambah, yang ramah lingkungan, mendukung ekonomi sirkular, serta membuka peluang usaha bagi masyarakat. Selain bantu mengurangi limbah, ide ini juga bisa mempunyai peluang bagi masyarakat sekitar maupun UMKM gitu, karena prosesnya mudah, gampang, murah, terus juga supaya makin berkembang. Perlunya ditingkatkan teknologi yang lebih efisien, terus bikin kemasan yang menarik, dan promosi lewat media sosial biar makin banyak orang yang tahu tentang si manisan kulit jeruk ini. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebih jangan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.